Perkenalkan, saya Stanislaus Nawasugi Pratomo, dan di sini ada teman saya yang bernama Arya Dewangga Putra Pradipta. Jadi beradanya kami di sini, kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Ini adalah membahas bab 5 sampai bab 10. Yang pertama, kompetensi dasar. 1. Menerapkan penyuntingan video dengan menggunakan perangkat lunak pengolah video. Yang kedua, menerapkan manipulasi video dengan menggunakan fitur efek perangkat lunak pengolah video. Yang ketiga, menganalisis manipulasi audio dengan menggunakan fitur-fitur perangkat lunak audio digital. 4. Menganalisa pengolahan audio untuk dipadukan dengan video. 5. Mendiskusikan proses pembuatan video pendek. Lalu, bab 5. Menerapkan penyuntingan video dengan menggunakan perangkat lunak pengolah video. Video editing adalah suatu proses memilih atau menyunting gambar dari hasil syuting dengan cara memotong gambar ke gambar atau cut to cut, atau dengan menggabungkan gambar-gambar dengan menghasilkan sebuah transisi. Pada proses editing tidak hanya digabung-gabungkan begitu saja. Banyak variabel yang harus diketahui dalam proses editing. Misalnya, kamera angle, kamera works, jenis shoot, motivasi, informasi, komposisi, sound, dan continuity. Istilah-istilah tersebut merupakan tata bahasa syuting yang harus dipegang dan diketahui oleh seorang editor. Jadi di sini ada tata bahasa syuting. Yang pertama ada motivasi. Motivasi adalah gambar-gambar seperti jalanan kota, gunung, laut, awan, dan sebagainya. Seringkali ditampilkan sebelum gambar utama. Selain gambar, motivasi dapat juga dimunculkan dalam bentuk audio, seperti telepon, air, ketukan pintu, langkah kaki, dan sebagainya. Berikutnya ada informasi. Pada editing sebenarnya mengacu pada arti sebuah gambar. Gambar-gambar yang dipilih oleh seorang editor harus memberikan suatu maksud atau informasi sesuatu. Komposisi. Aspek penting bagi editor adalah pemahaman tentang komposisi gambar yang bagus. Bagus di sini artinya memenuhi standar yang sudah disepakati atau sesuai dengan Camera Works. Berikutnya ada continuity. Continuity adalah suatu keadaan di mana terdapat kesinambungan antara gambar satu dengan gambar sebelumnya. Sedangkan fungsi dari continuity ini adalah untuk menghindari adanya jumping, baik itu pada gambar auto atau audio. Yang terakhir ada tilting. Semua huruf yang diperlukan untuk menambah informasi gambar, misalnya judul utama, nama pemeran, dan tim kreatif. Lalu ada sound. Original sound atau semua audio atau suara asli objek atau objek yang diambil bersama dengan pengambilan gambar atau visual. Atmosfer, semua suara latar atau background yang ada di sekitar subjek atau objek. Lalu ada sound effect, yaitu adalah semua suara yang dihasilkan atau ditambahkan ketika saat editing, bisa dari original sound maupun atmosfer. Lalu yang terakhir ada music illustration, semua jenis bunyi-bunyian atau nada, baik itu secara akustik maupun elektrik yang dihasilkan untuk memberi ilustrasi atau kesan kepada emosi atau mood penonton. Nah, berikut adalah aplikasi editing video. Seperti ada contoh, ada Premiere, lalu ada After Effects, lalu ada Capcut, Filmora, dan lain sebagainya. Bab 6. Menerapkan manipulasi video dengan menggunakan fitur efek perangkat lunak pengolah video. Adobe Premiere Pro memiliki fitur-fitur penting, antara lain perekam video monitor, trim monitor, dan filter monitor. Pada efek-efek Adobe Premiere Pro terdapat keyframe seperti yang terdapat pada Adobe After Effects. Pada title, Anda dapat membuat teks judul atau titel dan mengubah properti dari teks itu seperti mengubah bentuk huruf, memberi dan mengubah warna, memberi kontur, garis luar atau outline, membuat animasi pergerakan atau animasi teks berjalan atau sering disebut roll and or crawl. Bisa juga untuk memberi shapes atau bangun datar agar tampilan judul atau teks video lebih terlihat menarik. Tahap terakhir adalah ekspor atau output, atau menyimpan proyek dalam bentuk video dan distribusikan ke berbagai media yang bisa menampilkan format video. Lalu ada transisi, adalah perpindahan video dari satu klip ke klip berikutnya. Transisi digunakan agar ketika perpindahan video tidak patah atau
menjadikan perpindahan video lebih halus, tetapi tidak setiap video diberikan transisi, atau dengan kata lain, transisi harus digunakan pada momen-momen tertentu saja sesuai keinginan sang editor. Selanjutnya ini ada langkah-langkah efek transisi di Adobe Premiere. Yang pertama, jalankan aplikasi Adobe Premiere Pro sampai pada proses footage video siap diimport. Selanjutnya, masukkan video yang akan diedit, minimal 2 video atau lebih, dengan cara pilih file, import, atau Ctrl I. Selanjutnya ada pilih menu efek, klik video transisi, lalu pilih efek yang diinginkan. Di sini yang akan dipilih atau sebagai contohnya itu adalah di folder masing-masing, salah satu contoh di folder dissolve, pilih cross dissolve, atau kalian bisa menentukan sendiri efeknya sesuai selera masing-masing. Lalu drag efeknya ke potongan video, maka selesai membuat transisi video. Bab 7 adalah menganalisis memanipulasi audio dengan menggunakan fitur-fitur perangkat lunak audio digital. Sound adalah kompresi mekanikal atau gelombang longitudinal yang merambat melalui medium. Kebanyakan suara adalah merupakan gabungan berbagai sinyal, tetapi suara murni secara teoritis dapat dijelaskan dengan kecepatan osilasi atau frekuensi yang diukur dalam hertz, dan amplitudo atau tekanan suara dengan pengukuran dalam di desibel. Dalam audio digital, dijelaskan bahwa audio digital adalah teknologi yang digunakan untuk merekam, menyimpan, memanipulasi, menghasilkan, dan mereproduksi suara dengan menggunakan sinyal audio yang telah dikodekan dalam bentuk digital. Software yang digunakan ada Adobe Audition, Audacity, Wavepad, dan masih banyak lagi. Ada 2 cara mengatur audio pada video dengan Adobe Premiere, yaitu yang pertama menggunakan audio gain, yang kedua menggunakan keyframe pada timeline. Kita bahas penggunaan audio gain. Langkah pertama, jalankan Adobe Premiere, lalu import videonya, lalu klik kanan pada video di timeline, pilih audio gain. Selanjutnya, ubahlah besaran pada dB atau desibel. Perlu kita ketahui juga bahwa dB adalah satuan yang digunakan untuk mengukur intensitas suara. Jika semakin tinggi dB, maka akan semakin keras juga suara yang dihasilkan. Kemudian jika sudah, lalu klik OK. Keyframe pada timeline. Langkah-langkah menggunakan keyframe pada timeline setelah video sudah diimport ke timeline. Lalu klik audio pada timeline, kemudian tarik ke bawah atau ke atas pada garis kuning pada audio. Klik tanda panah di sebelah kiri tulisan audio 1. Tentukan tinggi atau rendahnya audio dengan menggeser ke atas atau ke bawah pada garis kuning di audio. AVI atau Audio Video Interleave, salah satu format file yang paling populer karena sering digunakan sebagai format film dan video secara luas melalui berbagai macam media. AVI juga sering digunakan sebagai format file default bagi handycam dan kamera digital, pada umumnya MP4. Lalu ada MP4. Format video yang diperkenalkan pada 1998 menggunakan kompresi video dan audio yang berbeda. Kompresi yaitu memadatkan file agar berukuran menjadi lebih kecil. Itu menjadi website yang membuat video MP4 semakin dikdaya karena ia menggunakan ekstensi MP4 sebagai format file standar pada video yang mereka sediakan. Lalu ada MPG atau MPEG, pernah menjadi penguasa dari segala video. MPG sering kita temukan di VCD dan juga DVD yang dulu sering kita gunakan. GIF. Format GIF saat ini menjadi salah satu yang sering digunakan oleh pengguna internet. Format GIF digunakan sebagai pengganti dari GIF yang dikenal tidak efisien dan memiliki ukuran file yang sangat boros. GIF dikenal sebagai file yang sangat hemat, namun mudah digunakan, tanpa suara dan nyaman untuk ditayangkan berulang-ulang. Salah satu situs besar yang menjadikan GIF sebagai format default adalah 9gag. Menganalisis pengolahan audio untuk dipadukan dengan video.
Sebagai pengguna aplikasi editing video, pasti kita mengetahui salah satu software yang sangat sering digunakan oleh para profesional maupun pemula, yaitu adalah Adobe Premiere Pro. Software ini memiliki banyak fitur menarik yang dapat membantu kita dalam dunia editing. Jika kita tertarik dengan dunia editing atau perfilman, short movie maupun sinematik, software ini bisa menjadi pilihan kalian. Premiere Pro ikut andil dalam beberapa karya besar yang dipakai oleh broadcaster untuk BBC, The Tonight Show, dan proyek film seperti Captain Abu Raid, Deadpool, A Ghost Story, Gone Girl, The Florida Project, dan Terminator Dark Fate. Bab 10. Mendiskusikan proses pembuatan video pendek. Secara teknis, film pendek merupakan film-film yang memiliki durasi di bawah 30 menit. Yang pertama, development. Disinilah proyek lahir. Ini adalah tahap pembuatan, penulisan, perorganisasian, dan perencanaan sebuah proyek. Dalam pengembangan, anggaran awal dibuat, pameran utama dilampirkan, materi utama ditentukan, lokasi disepakati, dan beberapa draft naskah sudah mulai ditulis. Yang kedua ada praproduksi. Praproduksi adalah di mana skrip mulai dibentuk, anggaran disesuaikan, aktor mulai dicari, lokasi dipersiapkan, kru yang akan terlihat mulai ditunjuk, jadwal syuting disusun, dirancang dan dibangun, kostum dibuat dan dipasang, dan semuanya untuk dilakukan sembari dengan perencanaan hari syuting. Tahap praproduksi dapat berlangsung berbulan-bulan dari lampu hijau awal proyek hingga saat kamera benar-benar mulai merekam. Selanjutnya ada produksi. Pada tahap ini, ketika semua yang sudah dipersiapkan sebelumnya akhirnya mulai dieksekusi. Penulis, sutradara, produser, dan banyak pemikir kreatif lainnya akhirnya melihat ide-ide mereka terekam dalam film. Satu demi satu, meskipun sangat penting untuk film dan di mana sebagian besar anggaran dialokasikan tahap produksi adalah proses tersingkat dari 5 fase. Produksi adalah waktu tersibuk karena pembengkakan jumlah kru dan hari menjadi terasa lebih lama. Semua itu bertujuan agar produksi berjalan seefisien mungkin dengan semua peralatan dan lokasi yang sudah disewa. Pasca produksi, di sini footage diedit, suara diatur, efek visual ditambahkan, soundtrack disusun, judul dibuat, dan proyek diselesaikan dan disiapkan untuk didistribusikan. Meskipun kru syuting telah melakukan banyak kerja keras, sekarang grup pasca produksi harus siap menghadapi jam kerja yang sulit di depan mereka untuk mengumpulkan adegan dan membuat cerita yang menakjubkan. Distribusi. Tanpa strategi distribusi yang ketat dan kuat, 4 tahap produksi lainnya akan terasa sia-sia. Setidaknya dari perspektif bisnis, distribusi adalah tahap akhir dalam proyek bagi produsen yang ingin menghasilkan laba atas investasi. Bisa dari distribusi bioskop, penjualan ke jaringan TV, atau layanan streaming. Atau juga bisa dengan rilis langsung ke DVD. Nah, tadi adalah presentasi dari kami berdua. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih.